Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marciana Nabila dengan NIM B1A23021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan pendekatan panel ARDL. Sebelumnya ada beberapa tahapan olah data. Yang pertama yaitu uji stasionaritas, yang kedua uji kointegritas, yang ketiga penentuan LAKE, dan yang terakhir estimasi ARDL. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji stasionaritas dan kointegritas di EVIUS. Untuk yang pertama, saya menjelaskan uji stasionaritas. Yang pertama klik quick, kemudian series statistik, dan unit truth test. Kemudian pilih metode ADF dan masukkan nama variabel dan lihat hasilnya. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka stasionernya itu pada level, dan jika probabilitasnya itu lebih dari 0,5, maka lakukan first difference. Yang kedua yaitu uji kointegritas. Jadi caranya pilih semua variabel, misalkan y, x1 dan x2. Kemudian klik kanan, kemudian klik open dan S group, dan yang terakhir yaitu klik view dan akan muncul cointegration test. Selanjutnya penentuan LAKE dan estimasi model ARDL. Jadi untuk penentuan LAKE itu yang pertama klik quick, kemudian estimate ke VAR, kemudian masukkan variabel dan klik LAKE kriteria, dan yang terakhir pilih LAKE berdasarkan age atau SR terkecil. Nah, selanjutnya estimasi model ARDL. Caranya klik quick, kemudian estimate equation, dan isi format penulisannya yaitu Y, C, X1, X2, dan X3. Pada metode estimasi, pilih ARDL dan pilih LAKE untuk setiap variabel. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya estimasi long run dan ECM. Jadi long run itu klik kanan hasil ARDL, kemudian view, selanjutnya co-integration and long run form, dan yang terakhir klik long run coefficients. Untuk short run itu ECM, klik view, kemudian co-integration and long run form, dan error correction form lihat dari ECT sama dengan -1. Signifikan dan negatif berarti hubungan jangka panjang itu valid. Nah, untuk hasil uji stasionaritas pada artikel tersebut dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pembangunan manusia, dan variabel inflasi itu stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya ada hasil uji kointegritas. Jadi uji kointegritas itu dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang pada variabel yang diteliti. Hasil uji kointegritas dapat dilihat pada tabel 2. Nah, berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa hasil uji kointegritas baik within dimension maupun between dimension saling berkointegrasi. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitasnya di atas 5%. Selanjutnya penentuan LAKE. Pada langkah ketiga mengestimasi parameter-parameter model 1 dan model 3. Sebelum mengestimasi parameter-parameter, saya menetapkan lebih dahulu panjang LAKE waktu PQRS dalam model PARDL menggunakan kriteria informasi age. Semua parameter-parameter diestimasikan dengan metode PMG. Kriteria signifikansi parameter menggunakan uji T dan uji F, di mana parameter ini adalah signifikan jika p-value statistik ujinya itu kurang dari tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Selanjutnya hasil uji panel ARDL. Nah, pada tabel 3 ini dijelaskan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Sementara inflasi berpengaruh negatif dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah hanya signifikan di Indonesia dan di Vietnam. Hasil ini sejalan dengan teori Keynes dan pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menginterpretasi hasil artikel. Jadi semua variabel telah diuji stasionaritasnya dan terbukti stasioner minimal di first difference.
Uji kointegritas menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan. Estimasi jangka panjang panel ARDL menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, koefisien error correction term atau ECT signifikan negatif dengan nilai min 0,7974, membuktikan bahwa model valid dan memiliki kemampuan penyesuaian diri ke keseimbangan jangka panjang. Namun, pengaruh variabel jangka pendek bervariasi antar negara dan tidak konsisten. Oleh karena itu, hubungan jangka panjang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam kebijakan ekonomi regional ASEAN. Yang terakhir yaitu hasil uji hipotesis dan koefisien. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan. Dalam jangka pendek, hanya sebagian variabel yang signifikan dan pengaruhnya bervariasi antar negara. Nilai error correction term atau ECT sebesar min 0,7974 dan signifikan, artinya 79,74%, dan dari defisiasi jangka pendek akan dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang tiap tahun. Ini membuktikan bahwa model valid secara dinamis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.